ngumpet dong. Ibu pengen lihat wajah yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Ya, lanjut kita ya, kubus tadi ya. Sekarang ciri-cirinya ibu yakin kalian pasti bisa ya. Tadi ada 4 diagonal ruang ya. Sekarang di dalam kubus ini ternyata ada namanya diagonal bidang ruang. Diagonal bidang ruang. Ya, berbeda diagonal ruang dengan diagonal bidang ruang. Kalau kita sudah bicara bidang berarti ada semacam bidang ya. Bidang itu seperti ini nih, bidang. Nih, ini bidang anak-anak ya. Bidang nih ini. Bidang persegi panjang, bidang persegi. Nah, ini bidang. Nah, kalau kita memilikinya besar ya, kubusnya, maka ini bidangnya akan masuk ke sini. Cuma ibu katakanlah ini bidang anak-anak, nggak apa-apa ya, ini bidang ya. Nah, ini dia akan memenuhi ini satu ya. Nih, 1 diagonal bidang ruang, 2 balik ke sini, 2 ya, 2. Kemudian 3 balik ke sini. Ya. Kemudian 4 balik ke sini. Nah, 2 lagi kemana ya? Oh, ternyata begini bisa tuh. 1 berdiri, 2 berdiri. Jadi ada berapa ya diagonal bidang ruangnya anak-anak di dalam kubus? Ada berapa, Justin? Ada 6. Jadi di dalam kubus ada 6 diagonal bidang ruang. Oke, sekarang kita evaluasi. Siapa yang masih ingat tadi ciri-ciri keseluruhan? Jangan takut salah, nanti kita saling melengkapi. Kubus memiliki apa tadi? Pertama, kubus memiliki apa tadi? Oke, 6 sisi. Terus Firly, terus 6 sisi yang sama, yang kongruen. Terus apa lagi? Memiliki 12 rusuk. Pinter. Terus Firly, terus 12 rusuk. Terus berapa, apa lagi ciri-cirinya? Memiliki 6 titik sudut. Kemudian memiliki berapa diagonal ruang? Ayo, diagonal ruang ada 4. Oke, pinter. Sekarang ada berapa bidang diagonal ruangnya? Ada 6. Pinter ya. Tepuk tangan semuanya, pinter. Ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai rumus ya. Karena kalian sudah belajar di sekolah dasar, ibu tinggal mengingatkan. Siapa yang ingat rumus luas permukaan kubus? Kalau kita bicara luas permukaan, kita berarti bicara selimut. Ya, ini selimut kubus. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu adalah selimut. Bentuknya apa tadi? Persegi. Maka luas permukaan kubus adalah apa? Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi. Pinter Ariel. 6 kali sisi kali sisi, atau sama dengan 6 sisi kuadrat. Pinter ya, ketemu sendiri. Coba kita tulis oleh kalian. Tadi ciri-ciri sudah ya. Sekarang kedua, rumus luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus sama dengan, anak-anak kalau ibu luas permukaan bisa disingkat jadi LP. Luas permukaan kubus jadi LP kubus. L-nya besar ya. LP besar, terus kubus di bawahnya. Kubusnya kecil aja di bawah. Jadi luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Kenapa? Karena bawahnya berbentuk persegi, sisi kali sisi. Nah, sisinya ada berapa? Ada 6. Berarti 6 kali sisi sama dengan 6 sisi kuadrat. 6 sisi kuadrat. Nih, seandainya ibu punya kubus ya, panjang sisinya 10 cm. Panjang sisinya 10 cm. Siapa yang tahu berapa luas permukaannya? Berapa, Revan? Pinter, 600 ya. Satuannya apa ya? Sentimeter persegi. Jadi isinya 600 cm persegi ketika panjang sisi kubus adalah 10 cm.
Paham? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita bicara volume. Siapa yang masih ingat volume kubus? Volume kubus. Ayo dong, Giacinta, Mareta, Atifa, bicara dong. Enesia, Tasya, Keisha, Gerasta kan sudah di apa namanya, di doping PMP. Ayo dong Gerasta, di Palembang loh. Gerasta sedang di Palembang tapi bisa Google Meet. Iya, ayo Gerasta. Apa volume kubus Gerasta? Halo Gerasta. Wah, Gerasta ini ninggalin tempat nih. Ya, Bu. Apa volume kubus? Volume kubus apa Gerasta? Siapa yang tahu volume kubus? Gerasta gimana sih jauh-jauh belajarnya? Rasta, apa volume kubus? Ngelek. Oh iya. Iya, Firly betul. Volume prisma itu pasti luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Tingginya juga sama, karena di kubus itu kongruen semuanya. Jadi betul juga kata Rasta, untuk volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi Firly tidak salah mengatakan luas alas kali tinggi. Rasta juga tidak salah, adalah sisi pangkat 3. Ya, satuannya apa di kubus di volume? Satuannya sentimeter atau meter? Kubik, pintar. Jadi satuan dari kubus itu adalah sentimeter, volume kubus adalah sentimeter atau meter kubik. Bisa ya, paham ya? Awas, perhatikan loh, ini pembelajaran ini nanti ada tagihan tugasnya yang menantang kalian ya. Ibu hanya sekedar mengingatkan aja, karena ini materi sebetulnya sudah di sekolah dasar. Sudah dari kelas 4, diperdalam kelas 5, perdalam lagi kelas 6. Nah, sekarang di kelas 8. Di kelas 8 nanti ada persamaannya ya, ditambah sedikit saja ya. Oke, sekarang pindah kita ke balok. Nah, ini balok. Apa tadi balok itu ada prisma bukan? Iya, oke, Repan bilang prisma. Prisma apa Repan? Balok itu bisa begini juga boleh ya. Prisma persegi panjang. Kenapa? Karena alas dan atasnya berbentuk persegi panjang. Ya, maka prisma balok, prisma persegi panjang namanya balok. Ciri-cirinya, nah hampir sama dengan kubus. Kalau kubus 6 sisinya sama panjang, kongruen ya, kongruen. Tapi kalau balok, bagaimana ciri-cirinya untuk bangunnya? Ayo, Tasya, Ibu ingin dengar suara Tasya sama Keisa deh. Ayo, balok itu dibatasi oleh selimut apa saja? Oke, persegi panjang dan persegi. Maksud Ibu, di sini ada berapa pasang yang sama atau yang kongruen? Dalam balok ada berapa pasang yang sama atau kongruen? Ada 3 pasang ya, pintar. 3 pasang, depan dengan belakang, atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Jadi dalam balok ada 3 pasang yang kongruen ya. Sehingga 3 pasang itu, coba perhatikan, kalau kita lihat yang atas dan bawah adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebarnya ada 2, yaitu atas dan bawah. Berarti 2 panjang kali lebar. Paham? Nah, sekarang lihat yang depan. Yang depan ada panjang kali tinggi. Ya kan? Ada depan, ada belakang, berarti ada 2 juga. Berarti 2 panjang kali tinggi. Betul? Kemudian ada kiri dan kanan. Di kiri kanan ada lebar dan tinggi. Ada 2 juga karena kiri kanan, berarti 2 lebar tinggi. Paham ya? Kalau begitu rumus luas permukaan balok itu apa? Kembali tadi. Justin, apa Justin? Oke, Rasta. Pinter Rasta. Oke, good. 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi ditambah 2 lebar kali tinggi.
Nah, karena duanya sama, boleh kita keluarkan sehingga di dalam kurung menjadi 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya. Oke, sekarang tulis oleh kalian. Ciri-ciri balok ya hampir sama dengan kubus, cuma perbedaannya adalah di pada sisi ya. Nah, bidang sisinya sama, diagonal ruangnya sama, bidang diagonal ruang sama ya. Nah, sekarang rumusnya saja, nanti kalian gali sendiri cirinya. Sekarang rumus luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok. Oke, rumus luas permukaan balok. Oke, tadi Rasta bilang apa rumus permukaan balok? Oke, sama dengan Rasta apa? Rasta lanjutkan 2. Oke, semuanya mengerti nggak? Semuanya dengar nggak? Dengar ya? Dengar. Oke, tulis kalau begitu. 2 dalam kurung atau kali, dalam kurung itu kan sama dengan kali ya maknanya. 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, lalu kurung tutup. Ya. Oke, itu rumus luas permukaan balok. Sekarang volume balok apa ya? Volume balok. Coba siapa yang masih ingat volume balok? Luas alas kali tinggi, pintar ya Pan. Selalu prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, karena balok itu adalah alasnya persegi panjang, maka menjadi apa persegi panjang luas alasnya apa jadinya? Panjang kali lebar kali tinggi balok. Maka volume balok menjadi apa menjadi? Oke, repan panjang kali lebar kali tinggi. Betul ya. Oke, itu dua pokok bahasan yang Ibu sampaikan ya, 2 sub pokok bahasan ya. Masih bisa kita lanjut kepada ini apa namanya? Prisma segitiga sama prisma segitiga Ibu punya contoh. Unjuk mukanya ayo dong. Mukanya. Ya, ini yang kalian suka semua ya. Nah, ini bentuk apa ini? Coba Ibu perlihatkan satu-satu. Nah, siapa yang pinter? Ayo, bentuk apa ini? Ini prisma bukan? Ini prisma bukan? Prisma apa? Siapa yang pinter? Pinter Revan, tepuk tangan kamu. Pinter, prisma trapesium. Kenapa disebut prisma trapesium? Karena alas dan atasnya berbentuk trapesium yang kongruen. Alasnya bukan ini, atasnya bukan ini, bukan. Kalau alas dan atas ini dia bukan prisma. Kalau kita bicara prisma trapesium pada coklat ini, berarti kita menggunakan alas yang ini, atasnya yang ini. Baru kongruen ya. Paham? Paham Jalva? Jalva sama Revan sama Justin. Halo sayang. Itu Ibu seneng banget unjuk muka ya. Jangan ngumpet ya. Oke, ini namanya prisma trapesium ya. Berarti nanti luas permukaannya bagaimana? Luas alas ditambah luas atas ditambah selimutnya. Nah, selimutnya ada berapa? Oh, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, ternyata selimutnya berbentuk persegi panjang. Oh, ada yang trapesium juga nih. Nah, yang persegi panjang yang atas sama yang bawah. Nah, yang sampingnya berbentuk trapesium. Ya, jadi nanti ini perlu pembahasan khusus nanti ya akan kita bahas. Nah, sekarang Ibu adalah garis besarnya saja bahwa pada prisma trapesium ya, ini luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas atas ditambah selimutnya. Nah, selimutnya nanti kalian bisa menggunakan keliling atas kali tinggi prisma ya. Nanti kita bahas sambil Ibu coret-coret di papan tulis ya, di whiteboard ya. Oke. Yang keempat adalah limas. Nah, limas.
Tadi Revan bilang limas itu memiliki apa yang paling istimewa? Ciri khas limas itu apa? Memiliki titik puncak, makanya dikatakan limas nih. Dikatakan limas karena dia memiliki titik puncak. Ya. Nah, luas permukaan limas itu apa ya? Nah, luas alas ditambah selimut limas. Nih selimutnya berbentuk segitiga yang kongruen. Jadi luas permukaan itu mudah sayang. Jumlahkan aja seluruhnya. Nih kepala kalian, mana sih luas permukaan kepala kalian nih? Nih Justin sama Revan tuh. Nah, jangan lupa muka kalian ini. Berarti luas permukaan kalian ini samping, depan, belakang. Jumlahkan semuanya. Itu luas permukaan. Luas permukaan buku bagaimana? Ya jumlahkan depan, belakang. Kalau buku itu tebal, kiri, kanan. Sudah selesai. Namanya luas permukaan. Ini luas permukaan limas. Oh berarti alas ditambah selimut. Selimutnya berbentuk segitiga, makanya Ibu bilang selimut. Ya. Nih, luas permukaan telunjuk kalian nih. Nah, ini saja nih, set. Nah, ini aja dijumlahkan. Ya. Nih kalau volume limas. Nah, volume limas apa rumusnya? Siapa yang masih ingat pelajaran SD volume limas? Firly? Ya, silakan bicara. Apa rumusnya Firly? Ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kenapa sepertiga? Kenapa sepertiga? Karena, nah, limas ini adalah sempalan dari sebuah kubus yang memiliki ukurannya sama. Misalnya begini, misalnya Ibu punya limas ini sebesar kubus ini, alasnya misalnya. Kalau ini kan kecil ya. Nih, ini alasnya misalnya sama ya. Alasnya sama sebesar ini. Nah, tingginya juga sama. Kebetulan kalau tinggi ini sama ya. Nah, kalau Ibu isi beras ya, kubus ini oleh limas, maka terisi 3 baru penuh ya. Maka limas ini adalah sepertiganya dari volume kubus. Maka limas ini volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk apa? Oh, persegi, sisi kali sisi kali tinggi. Paham? Oke ya. Nah, jadi Ibu harapan Ibu dari temu muka begini kita paling tidak mengenal bangun-bangun ruang dulu ya. Nanti kalian ciri-cirinya, kemudian rumusnya bisa kalian gali, bisa searching ya. Oke, kalian bisa lihat di buku paket. Kalian bisa juga mengerjakan tugasnya ya. Oke, itu. Ada yang ditanyakan anak-anak terkait materi? Ada yang ditanyakan tidak? Justin, Revan, Jalva, yang setia, murid setia Ibu, yang lainnya mana? Nggak kelihatan? Pada ngumpet nih. Oke, sekarang perhatikan. Apa tugasnya dari Ibu ya? Ibu sekarang di sini akan menuntut kekreativitasan kalian. Tugas Ibu adalah, ya pertama, kalian lihat ini ya. Ini sengaja Ibu jauh-jauh bawa ini. Ini apa namanya tadi? Kubus ya. Kubus ini Ibu ambil dari souvenir. Kata Pak Haryono souvenir. Ya, ini terbuat dari apa bahan bakunya anak-anak? Plastik mika ya. Betul, plastik mika. Plastik mika itu agak-agak keras, tidak seperti plastik biasa ya. Nah, kalian buat salah satu bangun ruang, Ibu berikan kebebasan. Boleh kubus, boleh balok ya, boleh prisma. Boleh prisma tidak harus begini, prisma banyak macamnya, boleh limas. Nah, bangun yang kalian buat, bahan bakunya boleh dari plastik mika, terutama Ibu ingin barang bekas, kalian daur ulang ya. Namanya reuse, reduce, recycle. Ya. Atau kalian mau buat kardus seperti ini, ya agak besar, dari kardus bekas. Ya, kardus aqua yang sudah terbuang, atau kardus bahan apa aja di rumah pasti punya. Ya, kalian buat harus ada fungsinya. Ibu minta kalian buat salah satu bangun ruang yang multifungsi. Artinya bisa dibuat untuk celengan. Bu, saya akan buat untuk tempat pensil. Boleh, sangat boleh. Ya, tapi jangan buat tabung anak-anak ya, karena tabung kalian belum ada nanti di kelas 9 ya, semester 1. Kalau sekarang bangun ruang sisi datar. Jadi sisinya yang datar-datar, ya. Nah, kalian boleh membuat di rumah. Boleh dalam bentuk kubus, boleh dalam bentuk balok, boleh dalam bentuk prisma, boleh dalam bentuk limas. Nanti fungsinya harus ada.
tugasnya ibu berikan waktu 1 minggu. Ya, nanti di dalam tugas itu, satu, kalian harus buat video yang durasinya dipercepat. Ya, cara membuat. Nah, ada beberapa siswa kelas 87 sudah membuat dan sudah kirim ke ibu, sangat cantik-cantik videonya. Jadi videonya itu kalian misalnya buatnya 2 menit, kalian flashkan jadi setengah menit. Bisa itu ya. Nah, kemudian setelah kalian buat bangun ruangnya apa, kalian berikan aksesoris. Nah, seperti ini. Misalnya, wah aku buat dari mika, aku kasih pita nih biar mudah untuk mengisi. Nanti boleh isinya diisi. Bu, saya buat dari mika nih, buat ngisi aksesoris apa gitu, bros atau apa nih. Pakai pita boleh. Ya, atau misalnya buat celengan, setelah buat celengan dari kardus bekas, kalian lapisi dengan kertas warna. Ya, atau dengan kertas yang tidak terpakai, kertas sampul buku tapi tidak terpakai, misalnya dipakai ini aja, terus kemudian pakai pita, oh boleh. Kalau laki-laki pakai gambar sendiri boleh ya, pakai karikatur, pakai gambar-gambar apa saja terserah kalian ya. Nah, nanti bentuk gambarnya setelah di video kalian cara membuat, kalian fotokan. Nah, di samping bangun itu kalian harus menghitung di dalam kertas lembar luas permukaan dan volumenya. Ya, jadi luas permukaannya dari benda yang kalian buat ini, kalian harus hitung. Oh, saya menggunakan misalnya kertas yang tingginya misalnya 20 cm, panjangnya 10, lebarnya 5 cm. Nah, itu nanti kalian hitung luas permukaannya. Volumenya juga. Jadi nanti yang difotokan ke ibu adalah bangun ruangnya, kemudian perhitungannya caranya. Fotokan, klik, kirim ke WA saja, karena kalau ke Classroom berat, nanti ibu drive-nya khawatir tidak cukup ya. Nah, videonya juga di-flashkan, durasinya dipercepat ya. Nanti bangun ruang yang sudah kalian buat jangan dihilangkan, simpan ya. Suatu saat kita akan ada temu muka offline, akan ibu minta tugas itu yang bagus, akan ibu pilih simpan untuk di sekolah. Ini masukan dari Pak Haryono ya. Pak Haryono bilang nanti ketika buat video kalian bicara juga cara membuatnya, bahannya apa. Oh, bahannya dari kardus bekas, sebagai recycle-nya, redusnya apa gitu ya, dari kardus bekas. Kalian buat ukurannya sekian. Jadi sambil bicara ya di videonya. Nah, setelah itu sudah jadi bangun ruang, seperti inilah bangun ruangnya. Ada contohnya, ada kelas 87 karena sudah dari Senin ibu memberikan, 2 hari dia langsung selesai. Bahkan ibu kasih materi pagi, sorenya dia sudah kirim ke ibu. Jadi sangat semangat sekali, antusias ya. Nah, itu. Kemudian fotonya di samping bangun ada kertas lembar, hitungannya, proses perhitungannya. Tulis dengan yang rapih ya, yang rapih, yang enak dibaca. Satuannya juga jangan lupa sentimeter persegi kalau untuk luas permukaan, kalau untuk volume adalah kubik ya. Oke, anak-anak dengarkan ibu sayang ya. Tugas ini meliputi 3 lintas mapel ya. 1 matematika, 2 SBK, 3 prakarya. Ya, jadi kalau kalian membuat bagus, nanti ibu juga akan sharing sama guru SBK sama guru prakarya bahwa siswa bernama Anu sudah membuat karya seperti ini. Nah, nanti akan ada penilaian dari Bapak Ibu guru. Jadi ada 3 lintas mapel anak-anak, itu yang diharapkan dalam pembelajaran ya. Kemudian berikutnya ibu akan memberikan input nilai kepada kalian 3 sekaligus. Kenapa? Karena ini tugas project seminggu, maka dalam keterampilan, nilai keterampilan ada nilai praktek, ada nilai project. Nah, nanti nilai prakteknya ibu lihat dari video. Ya, bagaimana kalian bekerjanya. Nilai projectnya selama seminggu kalian tepat waktu tidak? Kalau tepat waktu seminggu berarti, atau kurang dari seminggu berarti nilainya A. Ya, tapi kalau lebih dari seminggu, mohon maaf ibu kasih tidak A, mungkin amin tergantung bagusnya, atau B ya, dan seterusnya. Nah, kemudian nilai pengetahuannya apa? Kan ada 3 ibu bilang ya, keterampilannya 2, kemudian nilai pengetahuannya. Nilai pengetahuannya adalah hitungannya kalian. Ya, perhitungan kalian. Jadi ada nilai praktek atau produknya apa, ada nilai project, kemudian ada nilai pengetahuan ya. Itu anak-anak ya. Jadi sekalian sekali berbuat dapat nilai sekaligus 3 ya. Jadi jangan disepelekan, tapi kan harus semangat. Ya, ini adalah tugas tantangan buat kalian karena termasuk kepada lintas mapel juga. Ya. Paham anak-anak? Paham? Revan senyum-senyum. Oh, Revan sudah nggak tahan ya, pengen ngerjain ya. Iya, ada yang ditanyakan tidak? Oke, semuanya ayo, ada yang ditanyakan tidak? Firly?
Gak kedengerin. Suara Faila kenceng. Firly bertanya apa sayang? Oh, kirimnya ke WA Japri Ibu. Kirimnya ke WA Japri Ibu, jangan ke grup. Ya. Oke. Nanti kalau yang bagus Ibu share deh di grup. Ya, yang bagus 5 terbagus dari sekelas Ibu share deh di grup. Ya. Sekarang sementara kirim dulu Bu ya. Nah, kata Pak Haryono, karena Pak Haryono adalah pembina Adiwiyata, nanti dari hasil bangun yang kalian buat, kalau memang dari kardus sebutkan, kalau memang dari barang bekas juga disebutkan barang bekasnya apa. Nah, nanti kalian simpan, pada saat offline dikumpulkan akan Ibu ambil sama Pak Haryono untuk sebagai dokumentasi inventarisasi di Adiwiyata ya. Jadi kalian nanti produknya bagus. Hebat Bu Haji gitu ya. Oke anak-anak. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Apa Revan? Paham masalah kegunaannya? Paham boleh Japri ke Ibu sayangnya, jangan malu, akan Ibu jelaskan. Kalau kalian tidak paham dengan perhitungannya, kalian tidak paham dengan materi, boleh silakan Japri Ibu terbuka 24 jam. Kalau Ibu tidak buka saat itu, berarti besok paginya Ibu buka. Kalian ingatnya, aduh ada inspirasi bertanya ke Ibu sekitar jam 10 malam, gak apa-apa, kirim Japri. Kalaupun Ibu tidak buka, paling tidak paginya atau subuhnya Ibu buka ya sayang ya. Oke? Ya, jadi jangan malu, karena malu bertanya sesat di jalan. Sign to us, lost one way. Malu bertanya sesat di jalan. Jadi jangan sampai sesat. Apa Firly? Kardusnya sudah berbentuk. Firly cari kardus yang lebar, yang luas penampangnya. Terus Firly mau buat apa? Tempat pensil atau mau buat celengan atau mau buat apa? Terserah Firly. Tempat bunga. Nah, baru Firly potong-potong deh, ukurannya sesuaikan ya. Jangan yang sudah jadi dibentuk dong ya. Ibu ingin melihat kreativitas kalian sendiri, karya kalian ya. Oke? Nanti video boleh minta tolong kakaknya, orang tuanya, atau sendiri misalnya video ya. Sekarang itu anak Ibu tuh sering tuh praktek begitu pakai tripod katanya gitu tuh. Jadi memvideo sendiri gitu hasilnya, jadi pede aja gitu ya. Cukup, oke. Kalau cukup ya anak-anak, mungkin sementara ini pembelajaran kita mengenai bangun ruang sisi datar cukup sekian. Barangkali ada yang belum dipahami oleh kalian, silahkan bertanya ke Ibu Japri, bertanya kepada teman, bertanya kepada saudara di rumah, orang tua dan seterusnya ya. Ibu terbuka, Bapak Ibu guru terbuka untuk kalian selalu bertanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf bila selama Ibu memberikan pembelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian harus senantiasa suka matematika ya. Semangat belajar ya. Sehat selalu di rumah. Salam buat orang tua di rumah, buat keluarga di rumah. Silakan kalian boleh live ya.